Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang situasi geopolitik internasional dan dampaknya terhadap market kripto, teman-teman. Ini lagi rame, kita tahu bahwa Iran pada hari Selasa kemarin mengirimkan ratusan rudal langsung ke ibu kota Israel, yaitu Tel Aviv. Jadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini selalu memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar global, terutama pada komoditas seperti minyak, mata uang, dan aset spekulatif lainnya seperti cryptocurrency, teman-teman. Jadi baru-baru ini konflik antara Iran dan Israel menyebabkan ketidakstabilan yang luar biasa di pasar global, termasuk anjloknya harga Bitcoin, teman-teman. Jadi dalam laporan ini kita lihat bahwa Bitcoin itu turun hampir 4%, bahkan di sini 5,59%, teman-teman. Itu kemudian kembali naik ke level 60.000 US dollar, menandai salah satu penurunan tajam yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi perang dan konflik di Timur Tengah itu bukanlah hal baru, tetapi setiap kali terjadi eskalasi, pasar global langsung merespon. Ketika Iran mengirimkan serangan atau melancarkan serangan rudal balistik ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Hizbullah yang bernama Sayyid Hassan Nasrallah dan seorang komandan Iran di Lebanon, maka efek dari serangan tersebut dirasakan oleh pasar internasional, teman-teman. Jadi konflik yang sedang berlangsung ini memunculkan ketidakpastian di kalangan investor yang kemudian lebih memilih mengalihkan modal mereka dari aset spekulatif seperti Bitcoin ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat atau emas, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam berbagai laporan media, selain Bitcoin, aset-aset kripto lainnya seperti Ethereum, itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi Ethereum turun lebih dari 5%, menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik tidak hanya mempengaruhi Bitcoin, tetapi juga seluruh ekosistem cryptocurrency. Ketika pasar global terguncang oleh berita-berita besar seperti konflik militer atau ketegangan politik, aset-aset yang dianggap beresiko cenderung mengalami koreksi harga, teman-teman. Namun kalau kita lihat di dalam laporan ini bahwa bukan hanya persoalan Timur Tengah, teman-teman, tetapi juga ada juga persoalan pemilu yang akan terjadi di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa tidak hanya konflik Timur Tengah, pergerakan harga Bitcoin ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti efek halving yang terjadi pada musim semi lalu dan pemilu yang akan datang di Amerika Serikat. Jadi halving adalah proses pengurangan separuh imbalan yang diterima oleh penambang Bitcoin setiap kali mereka berhasil memverifikasi transaksi yang ada di dalam jaringan. Peristiwa ini secara historis memiliki dampak positif pada harga Bitcoin dalam jangka panjang, tetapi seringkali terjadi penurunan harga yang tajam sebelum pasar menyesuaikan diri dengan situasi baru, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat juga untuk Bitcoin itu juga dipengaruhi oleh situasi yang ada di Amerika Serikat, yaitu ketidakpastian politik menjelang pemilu Amerika Serikat itu juga turut memberikan tekanan pada pasar. Jadi kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan keputusan suku bunga oleh bank sentral itu juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara global, teman-teman. Jadi kita akan lihat, teman-teman, bahwa kalau kita lihat di sini penurunan harga Bitcoin ke level 60 dolar bahkan hampir mencapai 59 tadi malam, teman-teman. Kemarin itu kalau saya lihat hari ini walaupun hari ini kembali pulih ke angka 61 tetapi masih terhitung masih koreksi cukup dalam, teman-teman.
Jadi penurunan harga Bitcoin ke level 61.000 US dollar yang terjadi ini merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor global termasuk ketegangan di Timur Tengah, kemudian kenaikan harga minyak, penguatan dolar Amerika Serikat dan juga ketidakpastian politik yang ada di Amerika Serikat. Meskipun penurunan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, namun secara prospek jangka panjang untuk Bitcoin ini tetap positif, terutama mengingat efek halving dan meningkatnya minat terhadap kripto sebagai instrumen investasi alternatif, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, untuk Bitcoin kemarin sempat hampir mencapai 58-59 dolar, teman-teman. Koreksinya cukup dalam kemarin, tetapi langsung rebound. Ini hari ini kembali diperdagangkan di angka 61.402, 461.400 US dollar per satu Bitcoin. Jadi Bitcoin hari ini mengalami koreksi sebesar 3,59%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk market kapitalnya ada di angka 1,2 triliun US dollar. Namun ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa bahwa dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli mengalami peningkatan sebesar 40%, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Bitcoin di angka 50 miliar US dollar. Kemudian kita akan cek, teman-teman, secara real time bahwa 7 bulan yang lalu, tanggal 14 Maret 2024 itu Bitcoin sempat mengalami kenaikan mencapai 73.750 US dollar per satu Bitcoin. Jadi hari ini sedang koreksi 16%, teman-teman. Kalau kita melihat dari harga ATH. Jadi kalau misalkan Bitcoin mampu mengalami kenaikan sampai 17%, maka dipastikan Bitcoin akan membentuk harga ATH baru, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Kalau menurut saya, teman-teman, ini khusus untuk Bitcoin. Jadi, kalau menurut pendapat pribadi saya, khusus untuk Bitcoin, kapanpun Anda melakukan pembelian itu tidak masalah, teman-teman. Sepanjang Anda menggunakan perspektif sebagai seorang investor, bukan sebagai seorang trader. Karena kita tahu bahwa Bitcoin ini beda dengan aset-aset kripto lainnya. Bitcoin ini di dalam dunia kripto, ada sekitar 20.000 proyek kripto. Bitcoin berperan sebagai store of value atau penyimpan nilai, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, maka jawaban saya adalah kapanpun saatnya tepat untuk melakukan Bitcoin, teman-teman. Dengan perspektif kerangka berpikir, Anda adalah seorang investor dan juga meyakini bahwa Bitcoin adalah sebagai alat penyimpan nilai atau store of value. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.